Sekarang, Kanada sedang mengalami momen Brexit yang sesungguhnya. Provinsi Alberta yang dikenal sebagai pusat kekuatan minyak Kanada, kini secara resmi menuju referendum pada 19 Oktober untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian dari negara ini atau melangkah ke pemungutan suara di masa depan tentang pemisahan. Sekarang Premier Daniel Smith mengatakan ini tentang memberikan suara yang jelas kepada masyarakat setelah bertahun-tahun frustrasi dengan Ottawa, terutama terkait kebijakan energi dan ekonomi. Namun meskipun pemungutan suara ini tidak mengikat secara hukum, secara politik ini sudah memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Karena begitu pertanyaan seperti ini dimasukkan ke dalam surat suara, bahkan secara bertahap biasanya akan berkembang dengan sendirinya. Dan di provinsi seperti Alberta, di mana sentimen separatis telah muncul dan hilang selama beberapa dekade, momentum seperti itulah yang membuat orang-orang di Ottawa merasa khawatir. Bergabung bersama kita sekarang adalah Michael Bernard Wernick. Beliau adalah Ketua Jaroslavsky di Universitas Ottawa. Jadi pertama-tama, jelaskan apa yang membuat warga Alberta begitu frustrasi, lebih spesifik lagi, dan berapa banyak yang sebenarnya mendukung menjadi negara bagian independen berdasarkan survei yang telah kita lihat. Terima kasih atas ketertarikannya. Saya yakin jika dilihat dari luar, ini adalah gerakan separatis yang sangat unik. Ini tidak didasarkan pada sejarah seperti Skotlandia, Catalonia, atau bahkan Korsika. Gerakan ini tidak memiliki bahan bakar agama, bahasa, atau etnis yang bisa membuatnya terus berjalan. Pada dasarnya, seperti yang Anda katakan di pengantar tadi, ini dibangun atas dasar keluhan yang dipelihara tentang tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam penetapan kebijakan nasional, terutama terkait ekonomi sumber daya. Alberta memiliki sekitar 5 juta pemilih dari total 42 juta penduduk Kanada. Sebagian besar warga Kanada tinggal di Ontario dan Quebec, dan mereka cenderung mendominasi hasil pemilu, parlemen, dan sebagainya. Jadi ini murni didasarkan pada keluhan regional dan perasaan tidak dihormati atau tidak didengarkan. Saat ini, sejauh survei masih berarti 6 bulan ke depan, Anda tahu, pada pertanyaan yang jelas, sebagian besar warga Alberta jelas ingin tetap menjadi bagian dari Kanada. Tapi sayangnya Anda tahu kekuatan-kekuatan sudah mulai bergerak dan ini akan menjadi masa yang sangat penuh pertentangan dan sulit. Jika Alberta benar-benar menjadi negara merdeka, bagaimana dampaknya terhadap seluruh Kanada? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ada banyak hal yang sifatnya hipotetis. Kami sudah melewati hal ini dengan 2 referendum di Quebec tentang pemisahan diri. Intinya adalah kita akan masuk ke wilayah yang tidak diketahui, ke hal-hal yang belum pasti. Quebec memiliki keutuhan tersendiri karena bahasa Prancis. Tidak jelas apa yang bisa dilakukan Alberta yang terkurung daratan. Tidak akan baik untuk ekonomi sumber daya mereka jika mereka terkurung daratan. Jadi menurut saya, orang-orang yang suka berspekulasi seperti ini berpikir bahwa Alberta yang terpisah tidak terlalu layak dan pada akhirnya akan diambil alih oleh Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi pada bagian lain dari Kanada? Itu adalah hal yang sangat tidak diketahui. Seberapa berisiko menurutmu bagi Kanada untuk menormalkan referendum tentang pemisahan, bahkan ketika itu tidak mengikat? Ya, setiap provinsi memiliki hak untuk mengadakan plebisit dan referendum. Itu cukup umum untuk isu-isu lain, seperti perubahan sistem pemungutan suara dan sebagainya. Ya, pemerintah Spanyol mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap referendum di negara Basque. Jadi menurut saya, sejauh ada strategi di balik langkah Perdana Menteri, dia berharap bisa memicu semacam negosiasi terkait konsesi politik dan, Anda tahu, otonomi yang lebih besar untuk provinsi. Mungkin juga perubahan konstitusi, tapi itu taruhan yang sangat besar. Benar. Menurut Anda, apakah ada pedoman untuk meredam kemarahan regional seperti ini tanpa menjadikannya krisis konstitusi? Anda menyebut Quebec sebagai contoh gerakan separatis di masa lalu. Jadi pertama-tama, pertanyaannya adalah, apa yang Anda inginkan dengan menjadi bagian dari Kanada? Yang kami temukan di Quebec dalam 2 referendum berbeda selama beberapa generasi adalah bahwa para separatis Quebec, yang merupakan politisi yang sangat cakap, dikalahkan oleh kaum federalis Quebec, orang-orang yang sangat terkenal dan mungkin dikenal oleh beberapa penonton Anda. Jadi menurut saya pada akhirnya ini adalah perdebatan yang harus dilakukan di Alberta. Dan warga Alberta yang merupakan federalis, unionis, atau pihak-pihak yang lantang menyerukan agar tetap menjadi bagian dari Kanada, dan menyelesaikan persoalan dalam kerangka Kanada harus maju ke depan. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak Michael karena telah bergabung bersama kami. Tentu saja akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hasil pemungutan suara ini pada bulan Oktober dan apa artinya bagi masa depan Kanada. Saya yakin kita akan punya banyak hal untuk dibicarakan dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih atas ketertarikan.